Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung tahun ini, Desember 2022, saya akan mengungkapkan suatu permasalahan yang saya hadapi dan kebetulan permasalahan ini terjadi pada anak perwalian saya. Permasalahannya itu pelanggaran disiplin belajar siswa dan siswi di sekolah. Deskripsi permasalahannya, ditemukannya 4 orang siswa dan siswi yang berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung. Setelah saya cari tahu, maka didapatkan akar permasalahannya yaitu ketidakhadiran guru pada mata pelajaran pertama dan kedua, sehingga pada KBM mata pelajaran ketiga yang merupakan mata pelajaran terakhir, siswa dan siswi tersebut keasikan berada di luar kelas. Alternatif solusi yang bisa diambil dari permasalahan ini yaitu memberikan peringatan kepada mereka agar mereka sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan kemudian memberikan motivasi belajar terhadap mereka. Hasil pemecahan masalah atau langkah yang saya ambil dari permasalahan ini yaitu saya memanggil dan mengumpulkan mereka yang terlibat pelanggaran disiplin belajar. Setelah itu saya klarifikasi kebenaran info yang saya dapat kepada mereka, apakah siswa dan siswi tersebut yang saya panggil, yang saya kumpulkan itu benar melakukan pelanggaran disiplin atau tidak berada di dalam kelas pada saat KBM terakhir berlangsung. Setelah diketahui kebenarannya, maka saya tanyakan satu persatu alasan mengapa mereka melanggar disiplin belajar tersebut. Dan saya dapati bahwa alasan mereka sebagian tidak melulu melakukan hal-hal negatif, tetapi mereka juga ada yang melakukan hal positif, yaitu melakukan olahraga, bermain basket di lapangan olahraga. Jadi sebenarnya mereka berada di luar kelas itu tidak selalu melakukan hal-hal yang negatif. Setelah itu saya juga memberikan nasihat kepada mereka agar mereka sadar tentang kesalahan mereka, yaitu tidak berada di dalam kelas pada saat KBM karena mereka tidak mengetahui gurunya berada di kelas. Dan juga saya memberikan motivasi kepada mereka, yaitu meskipun guru di jam pertama dan kedua tidak hadir, mereka harus tetap memantau sampai jam terakhir atau sampai mata pelajaran terakhir itu berlangsung. Mereka harus tetap melihat atau menanyakan kepada teman-temannya kalau memang ada gurunya, maka mereka wajib untuk mengikuti KBM di dalam kelas. Kemudian saya juga selalu memantau mereka secara berkala dan alhamdulillah dengan cara ini mereka ada perubahan. Mereka sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi hal-hal yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Sedangkan sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah yang saya dapatkan yaitu saya baca dari beberapa jurnal dan teori belajar, juga dari skripsi, tesis, dan lain-lain. Ternyata bahwa pelanggaran kedisiplinan belajar siswa itu ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu meliputi kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri, kemudian motivasi belajar mereka yang mungkin rendah atau kurang, dan juga tidak mampu menyesuaikan diri dalam belajar. Mungkin mereka merasa bosan atau mungkin mereka tidak menyukai pelajaran yang berlangsung pada saat itu. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Dan semua faktor ini ada pada siswa-siswi yang terlibat dalam pelanggaran disiplin belajar, yaitu tidak berada di dalam kelas pada saat KBM berlangsung. Dan semuanya bisa teratasi alhamdulillah dengan juga bantuan dari beberapa temannya, memantau secara berkala dan memberikan informasi kepada saya, kepada mereka yang
melanggar disiplin belajar. Alhamdulillah tidak terjadi lagi dan mereka disiplin dalam belajar. Semoga bermanfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.